Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami kelompok satu dari kelompok 4 angkatan 28 dalam pembahasan nilai core value ASN berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara, kita bukan hanya dituntut untuk kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. Inilah yang menjadi landasan dari core value ASN berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, selanjutnya akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Walaupun core value ASN itu sendiri tertuang secara resmi sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021, namun perwujudan karakter seorang ASN dapat kita teladani dari beberapa tokoh-tokoh besar di negara Indonesia seperti Baharudin Yusuf Habibie dan banyak lagi tokoh terkenal lainnya. Nah, di hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita akan melakukan podcast terkait tokoh yang kita akan teladani sesuai dengan core value ASN berakhlak ini. Baik, untuk narasumber yang pertama, saya akan perkenalkan atas nama Pradnyawati yang akan membawakan berorientasi dan akuntabel. Silakan waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Gus Maya Pratnyawati. Baik menurut tanggapan saya meneladani sosok B.J. Habibie ini karena beliau mencerminkan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang pertama, berorientasi pelayanan. B.J. Habibie selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat dalam setiap tindakannya. Ia tidak hanya berfokus pada karir pribadinya, tapi berjuang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia, terutama melalui pengembangan teknologi dan pendidikan. Sikap ini menunjukkan semangat melayani dengan hati dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Yang kedua yaitu nilai akuntabel. Dalam kepemimpinannya, B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Ia berani mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya demi kemajuan bangsa meskipun menghadapi banyak tantangan. Nilai ini mencerminkan integritas dan tanggung jawab tinggi yang patut diteladani. Dengan meladani nilai orientasi pelayanan dan akuntabel dari B.J. Habibie, saya belajar untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat dan selalu bertanggung jawab atas setiap tugas yang saya jalankan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Pratnya atas paparannya terkait berorientasi pelayanan dan akuntabel. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan oleh Ayu Yuniari. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Agung Ayu Yuniari. Jadi nilai harmonis pada tokoh B.J. Habibie, yakni B.J. Habibie menunjukkan nilai harmonis yang kuat saat memimpin Indonesia di masa transisi dan krisis reformasi tahun 1998 dengan berfokus pada persatuan dalam keberagaman. Habibie secara konsisten menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama sebagai kunci untuk menjaga martabat bangsa. Keberhasilan B.J. Habibie memimpin industri pesawat terbang atau Nurtanio atau IPTN dan mengembangkan berbagai teknologi pesawat dibantu oleh 16.000 pegawai di bawahnya, itu menunjukkan kemampuan membangun lingkungan kerja yang kondusif, suportif, dan partisipatif, di mana ia bersahabat dengan bawahan dan mendengarkan saran sebelum mengambil keputusan. Lalu kedua yaitu loyal. Perwujudan nyata nilai loyal dari B.J. Habibie adalah keputusannya untuk meninggalkan karir cemerlang di luar negeri demi mengabdi di tanah air. Beliau merintis industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN sebagai wujud nyata mimpi besar agar Indonesia bisa membuat pesawat sendiri dan mandiri secara teknologi. Ini cara beliau membaktikan ilmunya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kemajuan bangsa. Setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada Oktober 1999, B.J. Habibie menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dengan memutuskan menghentikan karir politiknya dan menyerahkan mandatnya secara terhormat. Sikap ini menempatkan stabilitas dan proses demokrasi di negara atas ambisi politik pribadi. Jadi itu tadi nilai harmonis dan juga loyal dari tokoh B.J. Habibie. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih dari Saudari Ayu Yuniari terkait paparan terkait harmonis dan loyal tadi, nilai ASN berapa. Selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh Sila Nyana. Terima kasih atas waktunya. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang nilai adaptif. Sosok B.J. Habibie, sosok yang sangat menginspirasi. Beliau adalah insinyur penerbangan terkemuka di Jerman, namun beliau mampu menyesuaikan diri dari seorang ilmuwan menjadi seorang pemimpin politik di tengah krisis sebagai wakil presiden dan kemudian menjadi presiden RI yang ketiga, tanpa kehilangan integritas atau idealismenya untuk memajukan bangsa. Lalu di masa jayanya yang singkat namun sangat krusial antara tahun 98 dan 99, B.J. Habibie menunjukkan fleksibilitas dan keberanian untuk mengubah sistem yang sudah usang. Dan dapat dilihat pada pengambilan keputusan sulit, yakni keputusan untuk mengizinkan referendum Timur Timur
pada tahun 99 merupakan langkah politik yang berani dan kontroversial, menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan global dan komitmennya terhadap penyelesaian masalah secara damai dan demokratis, meskipun itu adalah keputusan yang tidak populer. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan ke host, terima kasih. Terima kasih dari Silanyana berikut yang tadi sudah membawakan poin adaptif yang sangat luar biasa. Silakan dilanjutkan ke Satria Julang untuk poin selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut pendapat saya, B.J. Habibie menunjukkan nilai kolaboratif melalui kemampuannya membangun kerjasama lintas sektor demi kemajuan bangsa. Ia merekrut dan membina ribuan insinyur Indonesia untuk membangun kemandirian industri nasional serta menjalin sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri di IPTN. Dalam masa krisis, Habibie juga berkolaborasi dengan legislatif melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menjamin independensi Bank Indonesia dan menjalin kerjasama strategis dengan lembaga internasional seperti IMF dan World Bank untuk memulihkan ekonomi nasional. Sikapnya mencerminkan ASN yang terbuka, bekerja sama, menghargai peran pihak lain, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Mungkin sekian pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Saudara Satria Julang terkait pemakaran poin kolaboratif tadi. Nah, ada poin yang belum terpapar, yaitu kompeten yang akan saya bawakan secara sendiri ya. Jadi untuk kompetensi dari Baharudin Yusuf Habibie sendiri. Nah, di sini sudah terbukti ya. Beliau lulus dengan sertifikat dan predikat cum laude untuk gelar insinyur S1 dan juga summa cum laude untuk S3 di bidang desain dan konstruksi pesawat terbang dari Jerman. Beliau juga dikenal sebagai Mr. Craig berkat penemuan Craig Progression Theory atau teori perambatan keretakan yang memungkinkan perhitungan keretakan material konstruksi pesawat itu sendiri secara rinci hingga tingkat atom, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan pesawat secara signifikan. Dan rumus ini diakui dan digunakan oleh industri penerbangan secara global. Beliau juga mendedikasikan ilmunya yang didapat di Jerman waktu itu untuk Indonesia dengan mendirikan PT yang tadi sudah disebut oleh saudari Ayu Yuniari, yaitu IPTN, ya, yang namanya sekarang berganti menjadi PT Dirgantara Indonesia demi mewujudkan mimpi bangsa Indonesia memiliki pesawat sendiri. Nah, demikianlah hal yang mungkin kami bisa teladani dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie sesuai dengan core value ASN berakhlak. Semoga kita bisa menanamkan nilai-nilai ini ke depannya dan menjadi ASN yang berguna bagi bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam.